Nabi Muhammad SAW adalah manusia terbaik yang diutus oleh Allah. Memang beliau dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang terkemuka di kaumnya, jalur nasabnya terkenal suci, akhlaknya suci, dan satu kota Mekah meyakini kalau Nabi Muhammad SAW adalah orang yang terpercaya. Waktu beliau sedang naik teman-teman sekalian di atas bukit namanya Abi Qubais. Waktu Allah suruh perintahkan, hai Muhammad sampaikan agama ini kepada keluargamu, ke orang Mekah. Maka kata Nabi SAW, hai orang-orang Mekah, hai Quraisy, berkumpul semua orang. Kata Nabi SAW, kalau seandainya saya mengatakan di luar pintu gerbang Mekah sekarang ada pasukan musuh yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya? Kata orang Quraisy semuanya satu Mekah bilang, iya, karena kami belum pernah mendengar kau bohong satu kali pun dalam hidupmu. Gak pernah dusta satu kali pun. Kata Nabi SAW, ketahuilah saya utusan Allah, di antara dua tangan saya ada siksaan. Maksudnya yang patuh masuk surga, yang durhaka masuk neraka. Nabi SAW adalah manusia terbaik, jalur nasabnya terkenal paling terbaik. Terkenal dari turunan raja-raja Mekah karena Abdul Muttalib kakaknya raja Mekah. Juga fisik sangat sempurna. Kata para ulama, kalau seandainya Yusuf alaihissalam diberikan seperti kegagahan dunia, maka Nabi SAW diberikan seluruh kegagahan dunia. Tidak pernah ada orang yang lihat Nabi SAW tidak suka. Sempurna. Disebutkan dalam riwayat kalau beliau tinggi besar, kekar. Tinggi besar dan kekar, gitu kan. Disebutkan jarbu itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, dan orangnya kekar semuanya. Nabi SAW kekar, memiliki dada yang bidang, pundak yang lebar, perut yang tersusun seperti batu yang keras. Nabi SAW tinggi, putih, saking putihnya pipi beliau kemerah-merahan, SAW, dan alisnya tebal berwarna hitam seperti busur panah, melengkung seperti busur panah, dan bola matanya besar. Yang bola matanya yang putihnya putih bersih, yang hitamnya hitam pekat. Sampai para sahabat mengatakan kalau kami ingin bercermin di mata Nabi SAW, kami bisa bercermin karena jernihnya. Hidungnya mancung dan lancip. Beliau memiliki bibir, pipi dan dahi yang sepadan dengan wajah yang tidak oval dan juga tidak bulat. Nabi SAW memiliki rambut tidak keriting, tidak lurus, berombak, yang dibiarkan sampai ke kuping atau ke pundak. Jadi Nabi SAW sangat luar biasa, tinggi, putih, kekar, gagah, segala macam. Akhlaknya jujur, amanah, orang semua percaya. Memang manusia terbaik ini. Sampai salah seorang sahabat namanya Ka'ab radhiyallahu anhu. Ka'ab ini teman-teman sekalian, dalam hadis Bukhari, pernah lagi lewat di depan rumah Nabi SAW, dan kebetulan waktu itu lagi bulan purnama. Kalau kita biasa pertengahan bulan, tanggal 13, 14, 15 Hijriah, biasa kita puasa Ayyamul Bid. Nah itu kalau pada saat itu lagi bulan purnama tuh. Biasanya bulan indah sekali, bagus gitu, bisa dilihat, jadi kayak besar, warnanya kekuning-kuningan gitu. Kata Ka'ab, saya pernah menyaksikan bulan purnama, gitu, di depan rumah Nabi SAW. Maka saking indahnya, rasanya saya tidak ingin mengalihkan pandangan mata saya. Lalu ternyata tidak sengaja, ya, tidak janjian, tiba-tiba Nabi SAW membuka pintu rumahnya, dan beliau keluar. Baru saja mandi, menyisir rambutnya rapi ke belakang, dan Nabi SAW menggunakan jubah berwarna merah bergaris hitam. Dan aku menemukan, kata Ka'ab, Nabi SAW lebih indah daripada bulan itu. Sempurna luar biasa secara fisik, secara akhlak sempurna, jalur nasabnya sempurna. Ada orang subhanallah mengidolakan seorang artis mungkin sudah meninggal dari tahun 60-an pun, dipasang posternya, diikuti cara ngomongnya, diikutin cara langkahnya, mungkin sisiran rambutnya. Kita orang Islam punya idola satu orang saja, Nabi Muhammad SAW. Orang yang dipilih oleh Allah menjadi manusia terbaik. Ini orang bukan main-main. Allah yang memujinya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, memastikan kalau memang dia adalah utusannya. Dalam surah Fatih ayat 40, surah nomor 48 ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah. Muhammad ini benar-benar utusan Allah. Pernah ada satu orang Bapak Ibu sekalian namanya Ruqanah. Ruqanah ini pegulat.
di Mekah ya. Jadi dia bukan dari Mekah, tapi ini masa fase Mekah dulu. Ada satu orang di Jazirah Arab namanya Rukana, orangnya kekar, tinggi besar. Dia profesinya selalu gulat. Jadi dia datang ke satu suku yang ditantang sama dia. Sampai mau gulat sama saya. Kalau kalah, saya siap menjadi pembantunya selama setahun, gitu-gitulah. Kalau saya menang, kalau dia menang, dia ambil istrinya orang, ngambil hartanya, ngambil anaknya. Itu yang selalu dikerjakan oleh Rukana. Dan tidak pernah kalah gulat, karena orangnya tinggi besar, kekar. Waktu dia dengar Nabi SAW, orang Quraisy lagi punya masalah dengan Nabi di Mekah, dia datangi orang Quraisy, dia bilang, "Hai Quraisy, mau nggak saya permalukan Muhammad buat kalian?" Kata orang Quraisy, "Bagus, buat. Apa yang kalian mau balas? Apa saja kau minta kami kasih. Permalukan dulu Muhammad." Nabi SAW lagi tawaf. Ini si Rukana naik di atas batu tinggi lalu teriak, "Hai Muhammad." Nabi SAW balik, "Kau mau saya beriman? Ikut kamu?" Kata Nabi SAW, "Tentu saja." Kata Rukana, "Saya punya syarat." Kata Nabi SAW, "Apa syaratmu?" "Kalau kau bisa kalahkan saya bergulat, maka saya akan jadi pengikutmu." Rukana pikirin Nabi nggak bakal iyakan, karena orang semua takut sama dia, gitu ya. Nggak pernah kalah bergulat, memang orangnya besar, tinggi besar, mengalahkan postur tubuh Nabi yang tinggi. Dia kaget, waktu Nabi bilang, mengatakan, "Baiklah, bergulat dengan Nabi SAW." Dan perlu Bapak Ibu tahu ya, semua Nabi-Nabi dan Rasul diberikan kekuatan 10 orang laki-laki. Semua Nabi-Nabi dan Rasul, semuanya. Jadi mereka memang untuk membela agama Allah dikasih kekuatan 10 orang laki-laki. Nabi SAW gulat sama Rukana, beberapa gelakan, gulat ini agak sulit ya. Bukan dengan berantem umumnya, emang dia harus menekuk sampai musuhnya nggak kuat lagi. Bukan melukai, bukan memukul wajah, bukan segala. Ditekuk oleh Nabi, nggak bisa bergerak Rukana. Nggak percaya dia. Saya mau tantang lagi, 2 kali, 3 kali, sampai 10 kali Nabi kalahin dia. Dan tidak bisa dalam gulat itu susah, dalam 1 kali gulat itu kemudian 10 kali ditekuk musuhnya itu luar biasa. Kalah nih Rukana, nggak bisa bergerak. Terakhir Nabi SAW tekuk, nggak bisa bergerak. Lalu yang terjadi Bapak Ibu sekalian, Rukana bilang, "Saya mengaku kalah, tapi saya tidak mau beriman kecuali pohon ini bicara." Ada pohon kurma di situ. Semua satu Mekah orang saksikan itu, pohonnya bilang, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah." Ini mukjizat Nabi. Pohon ngucapin syahadat. Ini kalau teman-teman ikuti ceramah saya di YouTube ada itu tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali. Di antaranya ini, pohon aja memberikan syahadat, kesaksian. Pernah Nabi SAW lewat di satu tempat, ada unta lagi ngamuk. Unta ini kalau ngamuk teman-teman di suku Najjar di Madinah. Ini kalau ngamuk bisa gigit, bisa nendang, mirip kuda. Apalagi kalau unta jantan, biasanya nggak sembarangan orang bisa taklukkan gitu. Maka Nabi SAW masuk bersama Jabir, sahabat Nabi yang lain radhiyallahu anhum ajmain. Pas masuk kata Jabir, "Ya Rasulullah, hati-hati, di depan anda ini ada unta jantan yang sedang ngamuk." Maka Nabi SAW pun pada saat itu mendekati unta itu dari atas unta beliau. Unta ini lagi ngamuk nih, nyerang-nyerang orang. Kata Nabi SAW, "Ta'al," dipanggil, "kesini kamu." Unta itu, tiba-tiba unta itu orang semua saksikan, waktu lihat Nabi diam. Kemudian mulutnya diturunkan ke tanah, lalu diseret sama dia sampai di hadapan Nabi. Unta ini diseret sampai di mulutnya sampai di depan Nabi sebagai bentuk kehinaan. Lalu unta itu kata Nabi, "Angkat kepalamu." Diangkat kepalanya. Lalu Nabi bilang, "Mana tali kekangannya?" Diambil tali kekangan, diikatlah. Lalu kata Nabi SAW, "Demi zat Allah yang ubun-ubunku dalam genggamannya, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi melainkan tahu kalau aku utusan Allah. Mau batu, mau air, mau udara, mau hewan-hewan, tahu semua. Tidak ada sesuatu pun, bisa benda mati, bisa benda hidup dalam mata manusia, di langit dan di bumi, kecuali tahu aku adalah utusan Allah, kecuali pembangkang dari jin dan manusia. Yang lain semua ini beriman sama Allah, gak ada yang tidak tahu itu adalah Rasulullah, gitu kan. Sekarang para ilmuwan pun teman-teman sekalian, para pemikir barat, non muslim juga mengatakan, kalau ya tidak ada pemimpin dunia seperti Muhammad. Dalam 23 tahun dia berjuang di Mekah, 13 tahun, 10 tahun di Madinah, kemudian memiliki pengikut terbanyak di dunia. Ini fakta lapangan semuanya. Dan Allah sudah mengatakan memang